Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview Monday Night Raw yang tayang di pagi hari ini tanggal 4 Oktober 2022 waktu Indonesia. Di Monday Night Raw hari ini kick off-nya dimulai oleh The Judgment Day ya. Lengkap ada Dominic, Finn, Damian dan juga Rhea Ripley. Di sini Finn Balor dan Damian berpromo kalau dia akan memusnahkan atau menyelesaikan Edge selamanya di Extreme Rules match-nya ya, di I Quit Finn Balor melawan Edge. Kemudian Dominic mendapat kesempatan ngomong. Dia bilang kalau dia membenci Rey Mysterio. I hate you katanya ya. Masih agak canggung ya Mas Dominic Mysterio ya. Masih harus ditempa lagi dengan acting ataupun berlatih acting di belakang layar. Tapi ya not really bad lah ya. Dan Dominic bilang katanya bapaknya itu Rey Mysterio sudah membohongi dia selama hidupnya. Dan The Judgment Day adalah keluarga barunya. Dengan Rhea Ripley yang membisikkan telinga Dominic Mysterio setiap waktu ya. Kita tahu ini mungkin aja Dominic Mysterio masih dalam pengaruhnya Rhea Ripley. Rhea Ripley itu kayak penasehatnya dia, yang menghasut dia, yang membuat dia berkhianat kepada Rey Mysterio. Kan dischedulkan di Monday Night Raw ini ada pertandingan AJ Styles bersama Rey Mysterio melawan Finn Balor dan juga Damian Priest, The Judgment Day yang jadi pertandingan pembuka di episode Monday Night Raw hari ini ya. AJ Styles kemudian keluar terus diiringi oleh Rey Mysterio. Pertandingan seperti yang diduga akan ada intrik di mana Rhea Ripley dan juga Dominic mengganggu Rey Mysterio, membuat dia jadi teralihkan perhatiannya, membuat dia tidak fokus lagi, dan AJ Styles pun jadi tidak fokus juga, tidak bisa nge-tag Rey Mysterio ketika dibutuhkan. Akhirnya Finn Balor dapat kesempatan untuk ngasih kode groundnya ke AJ Styles dan AJ Styles langsung bisa kalah karena Rey Mysterio tidak kompak, malah fokus ke anaknya, malah mau diganggu anaknya. Dan AJ Styles kesal dengan Rey Mysterio. Apa ini maksudnya Rey Mysterio jadi nggak kompak begini, jadi kalah. Dia dorong Rey Mysterio sampai jatuh. Akhirnya Rey Mysterio pergi di sini ya. Dimana di sini AJ Styles kelihatannya nggak mau heal gitu. Dia kesal sama Rey Mysterio. Kemudian The Judgment Day mengeroyok AJ Styles. Di sini AJ Styles terkapar. Ini jadi image terakhir untuk segmen tersebut. Lanjut ke segmen berikutnya di mana Bobby Lashley lagi diwawancara ya. Tetapi ada Mustafa Ali yang menuntut untuk kesempatan bertanding lawan Bobby Lashley untuk US Champion. Dia sangat berapi-api, dia sangat frustasi, kesal dengan perlakuan WWE selama ini terhadap booking untuk matchnya Mustafa Ali. Ya, walaupun Mustafa Ali seberapi-api itu, dia dikasih kesempatan tampil di match ini, tapi dia tetap akan kalah dengan Bobby Lashley. Ini bisa jadi kayak match filler, tapi juga bisa jadi match yang sangat dimanfaatkan oleh Mustafa Ali untuk bekerja dengan giat. Kita tahu di sini Mustafa Ali di match ini sangat berjuang untuk bisa menang, tapi ya apa daya, Mustafa Ali badannya sekecil itu tidak ada kesempatan untuk bisa menang, dan akhirnya dengan gampang Bobby Lashley bisa retain the United States Championship. Kemudian tanpa diduga muncul Seth Rollins di belakang Bobby Lashley yang memberikan curb stomp. Dia juga menghajar Mustafa Ali di sini ya. Ini membuat kita jadi berpikir apakah Bobby Lashley dan Seth Rollins akan diprogram untuk sebuah feud lanjutan setelah si Seth Rollins selesai feudnya dengan Matt Riddle, atau ternyata ini hanya bagian dari untuk memanaskan untuk match mereka yang sudah diresmikan, Seth Rollins melawan Bobby Lashley di Monday Night Raw minggu depan. Berarti setelah fight pit matchnya di Extreme Rules ya guys ya. Dan setelah itu Seth Rollins sudah mengajar Bobby Lashley, terus Bobby Lashley pergi ya. Masuklah di mana Seth Rollins promo persiapan matchnya fight pitch match. Ini yang kita tunggu ya, update-nya dari penentuan wasit untuk pertandingan ini. Dan di sini di highlight lah apa itu fight pitch.
dijelaskanlah apa itu fight pit ke semua penonton yang mungkin belum paham ya. Di situ dilihatkan video-video bagaimana fight pit match yang terjadi di NXT sebelumnya, dan juga kerangka kandang fight pit itu seperti apa dan peraturannya yang jelas. Kedua pegulat akan dikurung dalam kandang tersebut dengan satu orang wasit, dan pemenangnya bukan pinfall tapi KO dan submission ya. Jadi yang menentukan itu KO atau enggak adalah wasitnya. Makanya pentinglah pemilihan wasit di sini, selain untuk membuat matchnya menarik adalah menentukan bagaimana harusnya match itu berhenti dengan KO ya. Dan di sini muncul juga Matt Riddle yang godain lah istilahnya Seth Rollins untuk memukul dia. Soalnya kalau Matt Riddle mukul, matchnya batal ya. Jadi dia goda-godain, ayo pukul aja gitu. Jadi itu nggak berhasil ya. Matt Riddle nggak berhasil, nggak memang niat untuk mukul, masih bisa nahan lah, nggak niat untuk mukul Seth Rollins. Dan muncullah Daniel Cormier, dia nggak datang ke acara Monday Night Raw ini, dia muncul dalam layar saja, menjelaskan betapa pentingnya match ini, menjelaskan siapa dia. Dia pernah menjadi undisputed champion, dan dia juga recognize ataupun cukup respect juga dengan Matt Riddle yang juga punya background di UFC dan lain sebagainya. Intinya Daniel Cormier merasa ini pertandingan yang sangat penting, dan Daniel Cormier minta kalau mereka harus berlatih untuk menuju match tersebut karena ini berbeda dengan match gulat katanya gitu, dan harus berlatih bukan hanya dengan giat tapi juga dengan smart, dengan pintar katanya. Jadi harus bisa tahu bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk pertandingan fight pit match ini. Daniel Cormier memastikan akan ada satu pemenang saja. Dia yakin akan ada satu orang yang keluar sebagai pemenang ya. Untuk prediksi dan juga pembahasan full tentang Extreme Rules menjelang Extreme Rules kita akan bahas di video lainnya guys ya. Lanjut lagi, untuk segmen berikutnya adalah pertandingan debut main roster Candice LeRae melawan Dakota Kai, member of Damage Control, one of tag team champions. Dan di sini sayangnya debut match Candice LeRae harus kalah oleh Dakota karena memang diganggu oleh Bayley di sini ya. Ya cukup tidak merusak momentum dari Candice, tapi jelas aja kalah ya, tetap kalah ya guys ya Candice LeRae di match ini. Nah segmen berikutnya nih yang unik lagi terjadi tentang The Miz dan juga Dexter Lumis. Jadi di sebelumnya The Miz ini lagi telepon, lagi ngomong sama Maryse. Pokoknya dia merencanakan sebuah birthday celebration, ulang tahunnya The Miz, selebrasi ulang tahunnya The Miz, perayaan ulang tahunnya The Miz di Monday Night Raw season premiere di minggu depan. Jadi kan akan ada segmen perayaan ulang tahunnya The Miz ya, jelas ya. Dan di sini dalam ruangan locker room tersebut ternyata di pintu belakang ada Dexter Lumis yang ngintip, yang mau ngambil The Miz, tapi The Miz terlanjur berjalan dan The Miz nggak tahu ada Dexter Lumis di belakangnya. Oke lah ya. Kemudian lanjut ke segmen berikutnya, segmen mereka lagi. Setelah segmennya Candice LeRae ini ada Johnny Gargano berjalan. Pas dia jalan pertama dia lihat Dexter Lumis lagi nimang-nimang si The Miz bro, lagi tidur The Miznya di atas brankas, di atas kayak storage gitu. Ini kan ngeri banget ya, tiba-tiba kok Dexter Lumis sudah megang The Miz gitu, yang tertidur di pangkuannya guys. Terus kamera ngarah ke Johnny karena Johnny lihat biasa aja, tapi dia baru sadar lah ada yang aneh. Dia lihat lagi, pas lihat lagi Dexter Lumisnya udah hilang, tinggal The Miz yang tertidur, dan di tangannya The Miz ada gambar Dexter Lumis dan The Miz, ada lukisan begitu. It's so creepy dan it's so interesting. Saya sangat-sangat menunggu bagaimana perkembangan cerita ini ya. Kalau nggak mereka punya segmen di Extreme Rules ya, mereka akan bertanding di Survivor Series ya. Kita tunggu saja, lagi-lagi kita tunggu saja. Lanjut lagi ke match berikutnya. Sudah dischedulkan pertandingan Johnny Gargano melawan Otis. Dan Otis ditemani Chad Gable dan juga Austin Theory di sini ya. Tapi sayangnya memang sudah
diprediksi heel selalu akan curang, di mana kopernya Austin Theory dipulkan ke Johnny Gargano, di mana wasit tidak melihat, wasit tengah fokus ke Chad Gable. Ini membuat Otis bisa memenangkan pertandingan. Istri Candice LeRae dan suami Johnny Gargano semuanya dicurangi dan semuanya kalah di Monday Night Raw hari ini. Setelah match, Theory dan juga Alpha Academy memukuli Johnny Gargano, tapi ada Braun Strowman yang datang membantunya ya. Jadi kayaknya Braun Strowman dikasih feudnya bagian-bagian mid card ke bawah dulu aja mungkin ya, biar penyesuaian dulu. Dan nanti mungkin kalau sudah ada waktunya Braun Strowman mulai dinaikin lagi ke title picture. Tapi untuk sekarang kayaknya emang belum ya. Jadi Braun Strowman masih sekitar situ aja. Kemudian ini dilanjut ke sebuah match lagi lanjutan, yaitu Braun Strowman melawan Chad Gable ya. Ya jelas pertandingan dimenangkan oleh Braun Strowman ya. Kita lanjut aja langsung. Di mana di sini juga sudah digadang-gadang sebuah contract signing untuk pertandingan ladder match Raw Women's Champion Bianca Belair melawan Bayley. Di sini ada kayak kontrak signing gitu. Biasa kalau kontrak signing itu pasti orangnya akan ngepromo ngejekin lawannya, terus promo ngejekin lawannya. Same old lah menurut saya. Pasti ada brawl di sini. Tapi brawlnya cukup berbeda di sini karena member of Damage Control itu malah menghajar Asuka sama Alexa di belakang layar. Ini membuat Bianca jadi cemas. Dia harus ke belakang tapi dihalangi oleh Bayley. Tapi akhirnya dia bisa menuju ke belakang, di mana Asuka sudah cedera kakinya tuh. Sudah dihajar oleh membernya Damage Control dan Alexa sudah kesal. Akhirnya Alexa bilang, "Iyo, kita bertanding malam ini." Jadi Alexa menantang Iyo bertanding di malam ini di main event. Satu hal yang membuat saya tidak nyaman ya guys ya. Kenapa? Karena main eventnya bukan masalah ini gender apa gimana ya. Main eventnya kayak satu match yang tidak begitu penting guys. Menurut saya tidak begitu penting match ini. Ini harusnya matchnya di tengah aja gitu. Match kayak gini menurut saya nggak cocok ada di main event. Jadi kayak WWE itu nggak tahu mau ada main event apa. Jadi nggak diomongin main eventnya dan nggak tahu mau bikin apa. Tiba-tiba di tengah-tengah acara ini jadi main event match ini. Nah ini yang membuat saya berpikir, lah kok ini yang jadi main event, padahal harus jadi pertandingan utama yang ya memang ini untuk membangkitkan hype untuk ladder match ya. Tapi nggak yang ujuk-ujuk langsung jadi match main event di tengah-tengah. Orang tidak ada petunjuk apa-apa kalau akan ada apa gitu. Ini yang saya merasa canggung di sini guys ya. Masih mending match itu ada bloodline-nya, tapi di sini malah Bloodline dikasih match sebelumnya. Ini ada match Bloodline karena Bloodline sebelumnya sudah ada match omongan belakang layar ya tentang bagaimana Jey Uso itu mau fokus gitu ya, pengennya Bloodline itu fokus, tapi Sami sama Jimmy Uso ini malah ketawa-ketawa guyon ya, malah ngomong-ngomongin soal jokes yang membuat Sami ini ketawa dan juga Jimmy ketawa dan Solo Sikoa juga ikutan ketawa kalau nggak salah ya. Dan Jey ini kayak masih dia punya feeling Sami Zayn ini kayak nggak baik untuk Bloodline begitu ya sejak awal ya Jey Uso ini ya. Dan ini masuk ke matchnya di mana Solo Sikoa menantang Angelo Dawkins, salah satu dari Street Profit di sini, dan Solo Sikoa berhasil menang di matchnya. Tapi yang jelas ya, jelas banget kalau ini akan jadi match yang tidak adil lagi-lagi. Heel menang dengan curang lagi, dengan pengalih perhatian. Tapi ada beberapa momen di mana kayak Angelo Dawkins bisa menang karena ada perselisihan antara si Jey Uso sama Sami Zayn ini lagi berantem di ujung ring. Ini membuat wasit fokusnya ke situ, padahal Solo Sikoa sudah pin nih. Harusnya hitungannya udah lebih daripada 3, tapi gara-gara Jey Uso dan Sami Zayn ini yang masih berantem aja, ini bisa membuat Solo Sikoa jadi kalah dong. Untungnya Solo Sikoa nggak kalah di sini. Ini jadi intrik yang menarik di Bloodline karena perselisihannya Jey sama Sami ini bisa mencelakakan Bloodline guys. Sami sama Jey ini harus dikonsolidasikan, harus dipertemukan ya. Mungkin harus dimediasi begitu ya, kayak mau cerai aja. Lanjutlah ke match utamanya, Alexa Bliss melawan Io Sky ya, dimana di sini Io Sky lagi-lagi bisa Damage Control bisa memenangkan match karena diganggu oleh Bayley dan juga Dakota Kai, member of Damage Control. Dan setelah matchnya Damage Control menyerang Alexa dan Bianca Belair yang sudah terlibat dalam altercation yang ada di ring ini. Dan Asuka yang masih pincang akhirnya mencoba datang untuk membantu, tapi ya jelas ya sudah
jadi bisa udah nggak imbang di sini. Damage control memegang kendali dan berhasil menjatuhkan mereka semua, dan mereka berpose nih. Bayley, Dakota, dan Io berpose di atas tangga, di mana Bayley memegang Raw Women's Championship, menjadi sedikit ya sebuah ancaman lah ya untuk Bianca Belair, di mana bisa jadi Bayley akan memenangkan Raw Women's Championship. Well, that's it Monday Night Raw di hari ini. Masih buat teman-teman yang selalu menyaksikan video-video di channel Gilang Gulat. Komen di bawah pendapat teman-teman tentang Monday Night Raw di hari ini. Terima kasih.